Dan Dzulqarnain hanya meminta kepada mereka bantuan agar semua masyarakat mengumpulkan berbagai macam besi-besi, tembaga dan apapun yang bisa dilelehkan dari baja dan seterusnya untuk dijadikan sebagai tembok. Maka mulailah proyek pembuatan tembok ini dilakukan. Raja tadi menggerakkan seluruh masyarakatnya untuk mencari seluruh biji-biji besi atau baja yang mereka miliki atau tembaga yang ada pada mereka untuk dikumpulkan menjadi satu. Dan Dzulqarnain kemudian merancang seluruhnya, membuat tembok sehingga akhirnya kemudian celah yang berada di antara dua gunung ini bisa benar-benar tertutup dan tidak bisa dilewati atau dilobangi atau dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga wilayah yang di sana Ya'juj dan Ma'juj hidup itu akan terputus sama sekali dengan kehidupan luar yang dimana masyarakat tersebut berkehidupan. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Dzulqarnain mampu membuat sebuah dinding yang diibaratkan seperti sebuah tembok yang sangat-sangat kokoh yang tidak bisa tertembus oleh apapun di antara dua gunung ini. Yang bahkan digambarkan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan apapun yang dimiliki oleh Ya'juj dan Ma'juj tidak akan bisa melobangi, menghancurkan, apalagi meruntuhkan daripada tembok yang sangat kokoh ini, kecuali apabila waktunya telah tiba sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, maka kemudian Dzulqarnain telah berhasil membuat sebuah dinding yang begitu kokoh, yang begitu tinggi, yang begitu tebal, yang begitu kuat antara dua gunung yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dari kaum yang ada di pegunungan tersebut, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa melakukan kejahatan. Dan pada saat itu Dzulqarnain sama sekali tidak meminta bayaran sepeser pun, tidak meminta ganti rugi, tidak meminta upah, tidak meminta bayaran. Beliau kemudian mengatakan, qala hadza rahmatun mir rabbi. Proyek yang aku lakukan ini, yang aku buat ini, dinding atau tembok besar ini yang begitu kokoh, kata Dzulqarnain, beliau mengatakan, hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah bentuk karunia dari Tuhanku, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku segala sesuatu yang aku butuhkan untuk melakukan dan mendapatkan apapun yang aku inginkan, termasuk diantaranya membuat benteng ini, benteng yang begitu kuat, kokoh, tebal, tinggi dan tidak bisa ditembus, tidak bisa dinaiki, tidak bisa dirobohkan, tidak bisa dihancurkan dan sebagainya. Fa idza jaa wa'du rabbi, kemudian Dzulqarnain sendiri beliau mengatakan, setelah beliau memastikan bahwa tembok ini tidak bisa ditembus, beliau mengatakan, fa idza jaa wa'du rabbi, jika suatu saat nanti ketetapan Tuhanku telah tiba, ja'alahu dakka, maka dia sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri, Tuhanku, dialah Allah yang akan menghancurkan benteng ini melalui tangan-tangan Ya'juj dan Ma'juj sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Tuhanku itu pasti akan benar-benar terjadi. Jadi tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain, kita tidak mengetahui di mana lokasinya, ya karena dunia ini begitu luas, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa dunia ini memiliki banyak rahasia, banyak misteri, ya banyak hal-hal yang di luar daripada pengetahuan kita. Ya, seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakhluqu ma la ta'lamun." Dan Allah menciptakan makhluk-makhluk lain yang kalian tidak tahu siapa mereka. Ya'juj dan Ma'juj adalah anak keturunan Adam, manusia, tapi dia memiliki karakter yang sangat-sangat kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan. Perilaku dan perbuatannya selalu dipenuhi kerusakan dan kejahatan. Dan jumlah mereka adalah jumlah yang sangat-sangat banyak. Bahkan Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengambil dari 100 orang, maka akan diambil 99 orang dimasukkan ke dalam neraka dan 1 dimasukkan ke dalam surga. Para sahabat pada saat itu kemudian mereka terkejut, "Wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa selamat jika demikian kondisinya?" Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, beliau menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa 1 dari kaum muslimin itu akan dibayar dengan 99 dari Ya'juj dan Ma'juj yang akan dimasukkan ke dalam neraka, dan seorang muslim ini dimasukkan ke dalam surga. Ini adalah sebuah sabda dari Nabi SAW yang menunjukkan bahwa jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu adalah jumlah yang sangat-sangat banyak, jumlahnya miliaran. Sepanjang sejarah kehidupan kaum muslimin, maka Ya'juj dan Ma'juj itu berkali-kali lipat jumlahnya. Dan kita tidak tahu di mana mereka pada saat ini, di mana mereka menetap, di mana mereka hidup. Tapi mereka akan keluar di akhir zaman. Dan ini adalah bagian daripada misteri kehidupan, bagian daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kisah singkat Dzulqarnain, ya di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya sekelumit kisahnya dalam surat Al-Kahfi, yang mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan lain kita akan membahas tentang siapa Ya'juj dan Ma'juj, bagaimana mereka, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka lakukan di akhir zaman, dan lain sebagainya, insyaallah pada kesempatan yang lain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.